Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah Luqman ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Untuk itu mari kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Walaqad ataina dan sungguh telah memberikan siapa kami Luqman kepada Luqman al-hikmata kepada al-hikmah, ilmu dan kebijaksanaan, pemahaman kepada Al-Quran was Sunnah, anishkur agar bersyukur, berterima kasih, lillahi siapa Luqman, lillahi bagi Allah. Waman dan adapun siapa orang yashkuru yaitu bersyukur, berterima kasih dan mempergunakan nikmat yang dititipkan oleh Allah untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, fa innama maka sungguhnya dia hanya yashkuru berarti bersyukur untuk kebaikan di nafsihi dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Fa innama waman dan adapun siapa orang sebaliknya orang yang kafaro yaitu tidak rajin bersyukur, tidak berterima kasih sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Fa innallaha maka sungguhnya Allah ghaniyun yaitu maha kaya, tidak butuh siapa Allah. Kepada kita mau bersyukur atau tidak itu untuk kepentingan kita. Hamid yaitu maha terpuji. Allah itu ghani, kaya tapi terpuji. Ada kalanya kita ini kalau dititipkan sesuatu kekayaan, kita bertindak sesuatu yang tidak terpuji. Kaya hanya untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Siapa Luqman dan bagaimana? Insya Allah penafsirannya kami akan bacakan setelah kami baca tentang ayat-ayatnya. Wa idh qala Luqman dan ingatlah nikmat Allah ketika memberikan nasihat siapa Luqman, memberikan nasihat libnihi kepada atau bagi anaknya Luqman. Wahwa dan hal adapun Luqman yang itu yaitu memberi nasihat siapa Luqman kepada ibnihi kepada anaknya. Ya bunayya wahai anakku, ini panggilan sayang. Mestinya ibni tapi bunayya dibentuk taswir. La tusyrik billah. Ini pelajaran supaya kita memanggil dengan panggilan yang sayang. Dan sampai kapanpun orang tua itu
memberikan masukan alternatif kepada anaknya agar jauh dari penyimpangan dan musibah yang besar, kecuali yang memang ditakdirkan oleh Allah. Wa huwa ya'idhuhu, adapun Luqman yaitu memberi nasihat kepada ibnihi, isi nasihatnya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, nasihat yang pertama Luqman kepada anaknya, jangan pernah menyekutukan siapa engkau ibni, billahi dengan Allah, jangan pernah menyekutukan Allah, jangan pernah jauh dari Allah. Insya Allah kita akan dilindungi kalau nggak jauh dari Allah. Yang melindungi Allah. Inna syirka, bahwasanya syirik, menyekutukan Allah, la zulmun lam yalit tauhid, yaitu betul-betul perbuatan yang zalim, azim, yang sangat besar. Bagaimana kita bukan terima kasih dekat kepada Allah, malah kita mengingkari kebaikan-kebaikan dari Allah, kesempatan umur yang masih diberikan oleh Allah. Nasihat yang kedua dari Luqman kepada anaknya, wawasaina, dan memberikan wasiat siapa kami. Luqman menyampaikan wasiatnya Allah kepada anaknya. Wasaina, berwasiat, pesan yang sungguh-sungguh, itu namanya wasiat. Al-insana, kepada manusia, siapa saja, agamanya apa saja, itu namanya insan. Dinamakan insan karena manusia itu lemah lembut, santun, bersahabat, itu insan. Agar dia berbakti biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua itu termasuk ya mertua dan sebagainya. Karena di antara jasanya, meskipun orang tua tidak melahirkan, namanya juga orang tua. Hamalathu, jadi definisi orang tua itu bukan yang hanya melahirkan, tapi yang telah berjasa membantu sehingga kita menjadi dewasa dan seterusnya. Di antara jasa kedua orang tua itu adalah hamalathu, mengandung. Hamala itu artinya sebenarnya menjadi beban. Hamil, karena dia menjadi beban. Kita dititipkan oleh Allah di perut ibu sampai 9 bulan, Masya Allah. Berat, dan waktu tidur kemana-mana dibawa, bahkan ketika melahirkan antara, ya begitulah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, menggendong, menanggung, menjadi beban kepada insan tadi. Ummuhu, siapa ibunya. Wahnan, dengan penuh lemah. Karena beban dari kita sampai lemah dia, badannya segala macam. Ala wahnin, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Betul-betul. Dan kalau sudah melahirkan, itu urat-uratnya pun mulai berkendor, badannya juga mulai sedikit berubah. Wa fisaluhu, adapun menyapih antara hamil dan menyusui itu fi amain, yaitu di masa 2 tahun. Misal hamil 6 bulan paling sedikit, maka selebihnya menyusui. Ini yang diantaranya yang ditawarkan di dalam Al-Quran. Jadi paling sedikit orang hamil itu 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan lahir berarti terjadi sesuatu. Tapi kalau sudah 6 bulan mungkin itu pernikahan yang sah. Dan menyusui itu diharapkan sampai betul-betul anak itu kuat. Karena air susu itu menguatkan badan dan bisa menyehatkan dan menjauhkan dari penyakit. Pertahanan tubuh. Bermanfaat bagi bayi maupun kepada ibunya. Karena air susu itu menjadi hak si bayi, harus keluar. Kalau nggak keluar, ada sesuatu. Anishkur, oleh karena itu agar bersyukur, siapa insan, anak tadi, li, bagiku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayya, hanya kepadaku Allah, al-masir, yaitu hanya kepada Allah al-masir, adapun tempat kembali, besok kembalinya kepada Allah.
Jadi harus lahir dalam keadaan suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih juga, lahir maupun batin. Tidak membawa dosa, beban, dan lain sebagainya. Wa in jahadaka, sebagai manusia biasa, apabila memaksa, jahada itu maksa. Maksa siapa? Itu pakai alif tasniyah, siapa keduanya? Walidayih, kedua orang tua. Kah kepadamu maksa ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan aku, Allah, menyekutukan Allah. Kalau memaksa untuk memberi contoh yang tidak baik, maka pada suatu laisa yang tidak ada, pama laka bagimu bih dengan ma, ilmun apa ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taat siapa kamu huma, kepada kedua orang tuamu. Untuk suatu yang kurang baik, nggak boleh taat kepada kedua orang tua. Di sisi yang lain, wasahibuhuma, tapi tetap kita harus uh, menghormat kedua orang tua. Wasahibuhuma, menemani kepada keduanya di dunia, di dunia. Kenapa nggak ada akhirat? Ya karena nanti kalau amalnya beda, anak dengan orang tua itu pisah. Misal agamanya beda antara anak dengan orang tua, bisa. Ya di dunia saja kita tetap berbakti, tapi tidak taat kepada perintahnya yang jauh dari atau tidak diridhoi oleh Allah. Ma'rufah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, dengan cara yang sangat baik. Jadi tetap menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua, tapi untuk perintah yang kurang diridhoi oleh Allah, kita tidak punya kewajiban untuk mentaatinya. Wattabi, dan tetap mengikutilah siapa kamu, sabila man anaba, kepada jalannya orang yang kembali siapa man ilayya, hanya kepadaku. Harus tetap mengikuti sesuatu dan contoh dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Semua kemudian ilayya, yaitu hanya kepadaku Allah, marji'ukum, adapun kembali kalian besok di akhirat. Faunabbi'ukum, maka akan menceritakan siapa aku Allah, kum, kepada kalian semua, bima, dengan segala sesuatu, kuntum, yang ada siapa kalian semua, ta'maluna, melakukan siapa kalian semua waktu di dunia, besok dibuka oleh Allah. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, sekecil apapun keburukan juga akan menerima akibat. Pesan berikutnya dari Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, intaku mithqala habbah, kamu itu berbuat dosa sekecil apapun, dimanapun, di jauh seperti apapun, di kegelapan seperti apapun, intako, jika ada siapa kamu, yaitu mithqala habbah, seberat habbah, min khardalin, dari entah biji, entah atom, apa saja, fatakum fis sohrah, maka ada siapa kamu, fi sohrah, yaitu di sohrah, artinya sohrah, mau di batuan, mau di tempat yang sepi, di kegelapan, atau tempat yang tertutup. Aufis samawat, atau di beberapa langit, aufil ard, atau di bumi. Ya'ti, maka pasti akan membalas siapa Allah biha, dengan habbah, mithqala habbah, perbuatan kita. Allahu, siapa Allah, ya'ti biha Allah. Ada yang menjelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 63 di sebelah kanan, ya'ti biha Allah. Ini pelajaran agar kita bisa berbuat sebaik mungkin dan jangan khawatir. Kita harus husnudzon, pasti Allah akan mengantarkan balasannya. Demikian juga sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan yang kurang baik sekecil apapun, Allah akan membalasnya dunia di akhirat. Demikian juga masalah rizki. Rizki itu oleh Allah sudah disiapkan. Tinggal kita berusaha dan berdoa, oleh Allah pasti diantarkan. Sehingga ada istilah, kalau memang rizki tidak mungkin ketukar. Supaya kita tetap husnudzon kepada Allah dengan tetap berdoa dan berusaha. Dengan demikian kita
bekerja sewajarnya tanpa harus bekerja dengan cara merugikan orang lain. Ya'ti bihallah. Innallah sungguhnya Allah latif yaitu maha lembut, khabir itu maha teliti. Satu sisi Allah itu maha lembut, satu sisi maha teliti. Hati-hati dengan kelembutan Allah, jangan lengah bahwa Allah itu kita harus ingat bahwa Allah itu maha tahu sekecil apapun sampai yang ada di dalam benak kita. Berikutnya pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, akim mendirikanlah siapa kamu as-salatah kepada salat. Jangan lupa salatnya. Kerjakan dengan khusyuk, ikhlas, tumakninah. Tenang, khusyuk, wa'mur bil ma'ruf. Apabila dimungkinkan, usahakan kamu memerintahkan setelah kamu mencontohkan untuk dirimu pribadi dengan sebaik-baiknya, tularkan kepada orang lain, mengajak orang lain bil ma'ruf apabila mampu, diajak yang baik dan dengan cara yang baik pula bil ma'ruf. Wanha apabila masih ada kelebihan, kemampuan lagi, mencegah untuk dirimu dan orang lain anil mungkar dari kemungkaran. Tapi jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkar itu wasbir ala ma'asabak, harus siap-siap dengan kesabaran yang sangat banyak karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu pasti banyak rintangannya. Jadi harus disampaikan dan dihadapi akibatnya harus dengan sabar. Alama atas apa saja asab yang bakal menimpa apa maka kepadamu akibat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dzalika sungguhnya hal tersebut min asmil umur. Apabila kita bisa melaksanakan semua nasihat tadi, itu min asmil umur termasuk perkara-perkara yang penting. Al-umur, perkara-perkara yang sangat penting dan hanya orang penting saja atau yang dipentingkan, yang diangkat derajatnya oleh Allah yang bisa melaksanakan. Jadi orang pilihan apabila kita bisa melaksanakan nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui Luqman kepada anaknya ketika memberi nasihat tadi. Wala tusair khaddaka. Berikutnya nasihat Luqman kepada anaknya, dan jangan pernah memalingkan muka siapa kamu. Tusair khaddaka itu wala tumilhu kibran wa ta'azuman. Jadi jangan memalingkan muka dengan penuh kesombongan gitulah. Linnasi bagi manusia. Jangan dihadapi atau jangan memalingkan muka dengan penuh kesombongan kepada orang lain. Semakin kita tinggi, maka jangan lupa harus kita semakin merendah. Jaga ketawaduan. Itu kunci keberhasilan kita. Tapi hati-hati ketika kita merendah, kalau bisa di zaman fitnah seperti sekarang, jangan merendah di tempat orang yang memang dia mau merendahkan kita. Nanti semakin diinjek-injek. Jadi merendahlah kepada orang yang ya kira-kira situasi dan kondisinya tepat. Karena di zaman penuh fitnah ini, apabila kita tidak bertindak pada sesuatu yang tepat, maka merugikan kita. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan siapa kamu di bumi maroha dengan penuh keangkuhan. Ini farohan wa bataran wa huyala. Jadi jangan angkuh, bersyukur, menghargai orang lain, ya, jangan bangga berlebihan, itu maroha. Farohan, batoran itu tidak terima kasih. Farohan berlebihan bangganya, wahuyala penuh kesombongan. Luar biasa ini nasihat Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada kita tentang cerita Luqman kepada anaknya. Mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai anak. Ini Al-Quran 14 abad yang lalu dan terus akan menjadi nasihat yang sangat bagus sampai hari kiamat. Innallah sungguhnya Allah la yuhibbu yaitu tidak menyukai siapa Allah. Tidak menyukai kapanpun pakai fi'il mudhari' ahabba yuhib kullu mukhtal kepada tiap-tiap orang yang sombong, fakhur yang membanggakan diri. Waqsid dan selanjutnya pesan dari Luqman kepada anaknya, waqsid fi masyik dan berjalan sedang tawassat wa'tadil fi. Jadi waqsid fi masyik
sedang di dalam jalanmu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan itu. Kecuali kita dalam keadaan darurat, perlu kecepatan tapi dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita terlalu pelan seperti jalannya orang malas, jangan terlalu cepat seperti jalannya orang yang terburu-buru. Jadi lihat situasi dan kondisi. Itu masalah jalan. Sampai jalan saja diatur dalam Al-Qur'an. Waudud min sautik. Ada juga jalan itu yang mukul tanah. Sehingga kalau berjalan di debu itu bisa debunya kemana-mana. Atau bunyinya itu. Jadi jalan ada aturannya. Waudud min sautik. Demikian juga suara. Suara nggak boleh berlebihan. Teriakannya tidak boleh terlalu pelan, tidak boleh terlalu keras. Waudud dan melunakkanlah siapa kamu min sautik dari suaramu. Tapi kita mesti melihat situasi dan kondisi. Bicara dengan siapa kita? Bicara dengan orang lain perlu tegas. Bicara dengan keluarga, dengan suami atau dengan istri harus penuh dengan kelemah lembutan. Bicara dengan orang lain jangan lemah lembut, nanti melahirkan fitnah. Tapi tidak boleh keras. Inna angkarul aswat, bahwasanya seburuk-buruknya suara, la sautul hamir, yaitu suaranya keledai. Tapi penafsiran inna angkarul aswat, seburuk-buruknya suara, ini banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan, menafsiri bahwa suara yang paling keras itu, lantang itu adalah suaranya keledai. Atau ada yang justru menafsirkan bahwa suara yang paling bagus itu suaranya keledai. Sebaliknya, ada yang menjelaskan bahwa apabila manusia itu, tapi biasanya diartikan seburuk-buruknya. Karena ingkar itu mengingkari. Karena suaranya dipakai, sudah suaranya tidak beraturan, dipakai untuk sesuatu menyampaikan yang kurang baik. Ini maksudnya. Tapi untuk sesuatu yang keras, tegas, untuk diperlukan seperti seorang pemimpin, pasukan, dan lain sebagainya, ya diperlukanlah. Adzan juga keras. Tapi adzannya keras, meskipun tidak terlalu keras, tapi kedengaran dan menyampaikan suatu kebaikan dan kebenaran, buktinya bagus. Ada penafsiran, Inna angkarul aswati la sautul hamir, surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 19 ini, sebagai dalil bahwa apabila manusia itu dinilai kebaikannya dari suara, maka masih kalah kita dengan suaranya keledai. Jadi manusia itu dinilai bukan dari suaranya, tapi dari kebaikannya. Baik suaranya dan yang disampaikan juga kebaikan, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Sekarang kita bacakan masalah penafsirannya. Kita mengambil dari Tafsir Al-Qurtubi, juz 14 halaman 55 sampai 64. Bismillah 68. Luqman. Luqman itu Ibnu Ba'ara bin Nahurah bin Tarah wa huwa Azar Abu Ibrahim. Jadi itulah Luqman bin Ba'ara. Asya al-fasana wa adrakahu Daud alaihi salatu wassalam wa khadha anhu al-ilmah. Wallahu a'lam ini, tapi insyaallah ya seperti kita biasalah tentang umurnya. Wa kana yufti qabla mab'athi Daud. Dia itu keberadaannya sebelum Nabi Daud. Falamma bu'itsa qata'al fatwa faqila lahu, dan setelah diutus Nabi Daud, Nabi Daud yang memberi fatwa, beliau mengalah mendengarkan. Faqala ala aktafi idh kufita. Kana Luqman aswad min Sudan, Misra, dha masyafir. Luqman bin Anqa bin Saddun. Luqman bin Ba'ara ini orangnya hitam. Dari Sudan.
Jadi mohon maaf, bibirnya itu agak tebal. Oleh karena itu ketika orang hamil membaca surah Luqman itu bukan kepingin anaknya hitam kayak Luqman, tapi kepingin dia itu menjadi orang yang bijaksana. Kalau membaca surah Yusuf ketika keluarganya, pasangannya atau istrinya hamil, ya mungkin pingin seperti Nabi Yusuf, tampan atau yang dimaksudkan kepingin menjadi seseorang yang betul-betul bisa menjaga dirinya dan menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang sabar, yang juga sayang kepada keluarganya, kepada orang tua, kepada saudaranya. Itulah Nabi Yusuf. Dan panjang sekali cerita Nabi Yusuf. Karena kalau kita kepingin seperti Nabi Yusuf, anak kita juga mesti sadar bapak ibunya seperti siapa. Oh, kalau bapak ibunya tidak terlalu tampan, tidak terlalu masa minta berlebihan. Ya bolehlah namanya berharap. Demikian juga apabila membaca surah Maryam, ya paling tidak kepingin sabar seperti Siti Maryam, rizkinya lancar, tabah, masalah agama juga kuat. Atahullahu ta'ala al-hikmata wa manahun nubuwah wa ala hadza jumhur ahli ta'wil innahu kana waliyan wa lam yakun nabiyan. Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu seorang wali. Ada yang mengatakan itu seorang nabi. Allah alam lah, terserah. Wa qala bi nubuwatihi Ikrimah Sya'bi. Wa ala hadza takunul hikmah an-nubuwah. Jadi ada yang mengatakan itu wali, ada yang mengatakan nabi. Kata Ikrimah dan Sya'bi itu nabi. Kenapa? Allah menyampaikan yaitu walaqad ataina Luqmanal hikmah. Al-hikmah di situ adalah an-nubuwah katanya. Surah Luqman ayat 12. Mana yang benar? Wallahu a'lam mana yang benar. Jadi wasawab annahu kana rajulan hakiman bi hikmatillah. Tapi dia memang dia ini seorang yang bijaksana atas izin dari Allah. Wa ala hadza wa hiya as-shawab fil mu'taqidat wal fiqh fid din wal aqli. Dia itu ahli fikih, paham masalah agama, masalah akal juga beliau cerdas. Qadiyan fi Bani Israel dan beliau menjadi hakim di Bani Israel, menjadi orang yang dipandang dan didengar nasihatnya. Aswad musyaqqaqur rijlain. Mohon maaf ya, jadi kulitnya hitam. Kalau orang Afrika itu ada hitam sekali. Pilihannya dua. Tapi meskipun hitam, kalau dia orangnya bertakwa, orang yang pertama bisa menaiki Ka'bah adzan waktu Fathu Mekah justru orang yang hitam, yaitu Bilal. Hajar Aswad, hajar batu, aswad hitam. Oh, banyak yang mencari. Aswad musyaqqaqar rijlain. Bahkan masalah penampilan fisiknya juga kurang menarik. Jadi kakinya ya biasalah, tidak seperti yang terlalu bagus banget. Ay azim asyafatain. Da masyafir, kakinya juga bibirnya. Jadi orang ini bukan dinilai dari fisik ya, meskipun kita perlu juga menjaga dan mempunyai pasangan yang fisiknya mungkin, tapi sesungguhnya fisik itu tidak terlalu. Tapi ya tetap saja fisik itu juga perlu ini supaya tidak terjadi kebosanan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Ibnu Abbas, tapi wallahu a'lam, lam yakun Luqman nabiyan walakin kana abdan katsirat tafakkur husnal yaqin. Beliau ini rajin berpikir Luqman itu. Ketika kita dititipi akal, pikiran oleh hati, ketika kita mempergunakannya, maka insya Allah kita akan selalu menjadi orang yang bijaksana. Husnal yaqin, keyakinannya kepada Allah itu, dia itu sangat tinggi. Sehingga ketika keyakinannya kepada Allah luar biasa, maka Allah menjaganya dan membantunya.
ahabballah ta'ala fa'ahabbahu. Karena dia sangat sayang kepada Allah, maka sebaliknya Allah sangat sayang kepada Luqman. Famanna alaihi bil hikmah. Maka memberi karunia siapa Allah alaihi atas Luqman bil hikmah dengan al-hikmah. Wa khayyarahu fi ayyaj'alahu khalifatan yahkumu bil haqq. Sehingga Allah memilih Luqman menjadi termasuk khalifatullah. Nah, sehingga dia bisa memberikan suatu keputusan yang baik yang dengan sesuatu yang hak di tengah-tengah masyarakat. Jadi contoh yang baik di masyarakatnya. Faqala rabbi in khayyartani qabiltul afiyah wa taraktal bala. Lalu Luqman pun memohon kepada Allah agar dijaga kesehatannya dan jangan diberikan cobaan di luar kemampuannya. Permintaan Luqman kepada Allah. Wa in azamta alayya fasam'an wa ta'atan fa innaka sata'simuni. Ya Allah, apabila Engkau betul memilih aku untuk menjadi hambamu, tolonglah jaga aku agar aku selalu bisa melaksanakan perintahmu dan bisa menjauhi dari maksiat kepadamu. Sesuatu yang Engkau larang, tidak Engkau sukai. Summa nudiya Daud ba'daha faqabilaha yakni al-khilafah. Nah, ini panjang sekali. Wa kana Luqman yuwaziruhu bihikmatihi. Jadi waktu itu Luqman ini selalu membantu Nabi Daud dalam segala perjuangannya. Faqala lahu Daud tuba laka ya Luqman wa antital hikmah wa surifa anka al-bala wa utiya Daud al-khilafah wa ibtuliya bil bala wal fitnah. Walakinahu khayyarani fahiftu an ad'ufa 'anil nubuwah. Wa kana khayyatan. Ada yang mengatakan Luqman ini seorang pekerja yang giat dan dia bekerja sebagai konveksi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini tafsir Al-Qurtubi ya, tentu yang kami baca ini dari halaman 55, 56, 57, tepatnya di 57 di sebelah kiri, di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang menjelaskan bahwa dia ini seorang, ya mungkin bisnis di bidang apa ya, masalah pakaian, hubungannya dengan mungkin membuat baju, dan lain sebagainya. Qalahu Sa'id ibnul Musayyib atau Musayyab. Wa qala li rajulin aswad la tahzan min annaka aswad fa innahu kana min khairin nas thalatha min Sudan. Jadi kalau kita ditakdirkan kulit kita hitam, nggak usah mengeluh karena banyak. Di antaranya 3 orang dari Sudan itu hamba Allah yang luar biasa. Meskipun hitam. Di antaranya itu Bilal. 2 Mihja, orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar, dan berikutnya Luqman. Wakila kana yahtadibu kulla yaumin limaulahu husmata hatab. Ada yang mengatakan bahwa dulu dia sempat berusaha mengumpulkan kayu untuk dijual. Jadi usahalah dia kan. Jadi apa saja dikerjakan, yang penting halal, maksudnya begitu. Wa qala li rajulin yanzuru ilaihi in kunta tarani ghalidha syafatain fa innahu yahruju min bainihima kalamun raqiq. Suatu ketika Luqman ini ditatap oleh orang. Luqman faham. Mungkin orang ini yang menatap ini, kok ada orang kira-kira hitam gitulah. Kira-kira begitu. Lalu Luqman ini dengan tidak marah beliau menyampaikan, "Mas, memang saya hitam dan bibir saya memang tebal," kira-kira begitu. In kunta tarani, jika ada siapa kamu rajul, melihat siapa kamu nih kepadaku Luqman, tara ghalidhas syafatain, kepada bibir duaku yang tebal ini, tapi jangan khawatir, fa innahu, maka sungguhnya yakhruju keluar min bainihima, di antara syafatain, kalamun, apa ucapan, raqiqun yang lembut.
Tapi jangan khawatir, dari bibirku ini insya Allah akan keluar bahasa yang lembut. Coba tuh. Kalau orang ditatap mungkin marah ya, kalau tatapannya seperti mengejek gitu. Kalau beliau enggak lah, ini Lukman. Wa in kunta tarani, kalau kita mudah marah itu menunjukkan kurang dewasa sebenarnya. Kecuali untuk sesuatu yang hak itu pun harus proporsional. Wa in kunta tarani aswadah. Kata Lukman dilanjutkan. Jika ada siapa kamu. Tara yaitu melihat siapa kamu nih kepadaku Lukman. Aswada. Tarani aswada. Kalau kamu melihat kulitku hitam. Fakolbi maka adapun hatiku kata Lukman. Abyad tapi hatiku putih kata Lukman. Wah hebat nih Lukman. Jadi nggak usah marah lah. Sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ketika memperkenalkan memperkenalkan bahwa Allah itu Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah. Kira-kira apa yang bisa kami bantu? Begitu. Jadi bahasa persahabatan. Satu sisi kita mesti hati-hati di zaman penuh fitnah seperti ini. Banyak orang yang tukang tipu dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita melakukan seperti itu bisa dipergunakan orang untuk sesuatu yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi lihat situasi dan kondisi lah. Wakilaka ra'iyan. Jadi rupa-rupanya beliau ini pernah juga kerja ngumpulin kayu, pernah kerja konveksi, juga pernah dia uh, ya ini peternakan, tukang angon. Jadi bisnis itu perlu diusahakan di berbagai segi ya. Coba ini atau baru kalau udah cocok itu baru dikembangkan. Biasa anak itu kalau baru lahir itu kan masih habis itu tengkurap, lalu coba berdiri, jatuh, berdiri lagi, lalu merangkak dan seterusnya, terus. Fara'ahu rajulun kana ya'rifuhu qabla dhalik. Qabla dhalik faqala lahu alasta 'abda bani fulan qala bala qala fama balagha bika ma ara qala qadarullah wa ada'i al-amanah wa sidqul hadis wa tarku ma la ya'nini. Suatu ketika ada orang yang kenal kepada Luqman. Ditanya, "Mas, sampean Luqman ya?" "Iya." "Bukankah sampean ini budaknya Bani Fulan?" Ya semacam dilecehin. Luqman nggak marah Luqman. Kata Luqman, "Qala bala." Betul. Betul. Anggaplah dulu Anda begini ya, begini, bekerja ini, anggaplah kamu miskin dan lain sebagainya. Iya. Kok bisa sekarang seperti sekarang bagaimana sampean jadi orang terkenal kira-kira begitu. Qala fama balagha bika ma ara qala qadarullah. Ya mohon maaf. Ini mungkin titipan Allah gitu. Takdir dari Allah. Wa ada'i al-amanah. Ya kami selalu berusaha menjaga amanah titipan ini dengan sebaik-baiknya. Wa sidqul hadis. Dan kami selalu berusaha untuk ya melakukan sesuatu dengan apa adanya. Jujurlah kalau bicara. Wa tarku ma la ya'nini. Dan kami, kata Luqman, kami selalu berusaha meninggalkan apa saja yang kurang bermanfaat. Kata Luqman. Qalahu Abdurrahman ibnu Zaid bin Jabir. Ada sekarang anak orang yang lagi apa ya? Ada di suatu teknologi itu apa namanya itu. Biasanya itu dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi ada orang sekarang yang berusaha mencari teman, belajar bahasa, tapi tujuannya untuk kebaikan dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya sekarang itu terserah orangnya mempergunakan sesuatu itu. Tapi tentu kita harus memilih dan mencari yang lebih bermanfaat. Kana najjaran. Ada yang bilang dia sebagai najjar. Ada yang bilang tukang kayu, ada yang bilang pedagang. Faqala lahu sayyiduhu idbah li syatan. Suatu ketika majikannya kepada Luqman bilang,
idbah li syatan wa'tini bi'atyabiha mudwatain. Wahai Luqman, saya minta tolong kamu memotong untukku syatan kepada kambing. Luqman, tolong potong kambing. Setelah dipotong, wa'tini bi'atyabiha. Mendatangkanlah siapa engkau Luqman ni kepadaku bi'atyabiha dengan daging yang paling bagus. Mudwatain, 2 potong daging yang paling bagus, tolong bawa kemari, kata majikannya. Ditinggallah oleh majikannya, Luqman motong kambing. Fa'atahu, setelah selesai dipotong, membawakan siapa Luqman hu kepada sayyidnya, majikannya, bil lisan, dengan lisannya kambing, wal qalbi, dan hatinya kambing. Faqala lahu, maka bertanya siapa majikannya lahu kepada Luqman. Maka nafiya syai'un atyabu min hadain. Emang enggak ada lagi Luqman yang lebih bagus dari 2 potong yang kamu bawa ini, lisan dan hati. Fasakata, maka diam sejenak siapa Luqman. Ini orang kalau dewasa dan tenang memang begitu. Tidak mudah terpancing, tidak emosi. Jadi dia bicaranya tenang, penyampaiannya juga tenang, dan lain sebagainya. Apa saja dihadapi dengan tenang. Kata-katanya pun bisa diterima dengan tenang dan mudah dimengerti. Summa amarahu bidabi syatin ukhra. Kalau begini caranya, gini aja Luqman. Ini majikannya juga tenang juga. Potong lagi dah kambing, 1 lagi. Nanti kalau selesai potong, kamu bawa kemari lagi dah 2 potong daging yang bagus. Summa qallahu alki akhbasaha mudwatain. Nanti setelah dipotong, yang kedua ini, tolong kamu buang 2 potong daging yang paling buruk dari kambing ini. Baik, kata Luqman. Alki akhbasaha mudwatain. Fa'alqa, maka membuang siapa Luqman setelah dipotong al-lisan kepada lisan, wal qalba, dan daging dan hati. Jadi yang dibuang waktu itu lisan dan hatinya kambing tadi sesuai perintah majikan. Potongan pertama minta 2 potong daging yang bagus. Dikasihlah majikannya itu lisan dan hati. Potongan yang kedua, kambing yang kedua, suruh buang yang paling buruk dari 2 daging, yang dibuang adalah lisan dan hati. Wa amartuka an tulki akhbasaha. Fa'alqal lisan wal qalba faqala lahu. Kemudian majikannya nanya sama Luqman. Luqman, piye to inti nih? Disuruh ambil yang bagus, lisan dan hati yang dikasih. Disuruh buang yang paling buruk, lisan dan hati. Bagaimana kamu ini? Kok membingungkan, kira-kira begitu. Faqala lahu amartuka an ta'tiyani bi atyabi mudghatain. Fa'ataitani bil lisani wal qalbi. Wa amartuka an tulki akhbathaha fa'alqaital lisan wal qalba. Faqala lahu, maka menjawab dengan tenang siapa Luqman lahu kepada majikannya. Mohon maaf begini majikan. Bahasa majikan itu tuan itu sayyid. Innahu, bahwasanya laisa, tidak ada syai'un apa sekecil apapun sesuatu atyaba, yaitu yang lebih bagus minhuma dari lisan dan hati. Idza toba, dengan catatan apabila lisan dan hatinya itu bagus, maka tidak ada di anggota tubuh yang lebih bagus dari lisan dan hati. Ya, orang kalau hatinya bagus, keluar dari lisannya bagus. Lisannya bagus biasanya, tapi tidak semuanya. Tapi ada yang lisan bagus, hatinya keribo, ada. Tapi biasanya kalau hatinya bagus itu yang keluar dari lisannya itu kata-kata yang bagus. Banyak orang yang kata-katanya itu Masya Allah menyakitkan meskipun sedikit. Ya, tajam, judes, segala macam. Ya, mesti proporsional lah pada tempatnya. Wala akhbasa minhuma, kata Luqman, tidak ada anggota tubuh dari keduanya, lisan dan hati, yang lebih buruk idza khabasa. Idza khabusa, apabila buruk apa keduanya.
Tidak ada anggota tubuh yang lebih buruk dari lisan dan hati apabila keduanya sudah buruk. Ya, Lukman ini luar biasa. Dan kalau bahasa kita, ini sesuai dengan hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia termasuk semua makhluk Allah itu fil jasad itu khobarnya innah terdiri dari jar majrur, mudghatan itu isimnya innah. Di tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat apabila baik apa mudghah, saluha maka baik semua anggota tubuhnya kullu. Tapi wa idza fasadat apabila rusak, fasada maka rusak al jasadu apa tubuh kulluhu semua jasad. Ala ingatlah wahya adapun mudghah segumpal daging itu yang dimaksud apabila baik-baik, apabila rusak ya rusak, yaitu al-qalbu, hati. Ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Dibilang jantung karena berbolak-balik, memompa darah, ada yang bilang hati, ya terserahlah. Jantung hati, ya, jadi terserah. Karena dibilang ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Wahai yang Allah yang menggerakkan, membolak-balikkan hati, tolong hati kami ini selalu kekeh, maksudnya mantap ketika melakukan kebaikan. Orang apabila hatinya, livernya itu sakit, maka itu hancur semua, penyakit anggota badannya hancur. Orang juga begitu, kalau di hatinya penuh kedengkian, dendam, hancur semuanya. Mau ngomongnya juga enggak karu-karuan, sikap semua anggota tubuh juga. Kalau penyakit juga hati-hatilah. Dari hati ini memang. Ini Bukhari 52 atau Muslim 1599. Mawwaqahu Allahu syarra tsnatain walajal jannah ma baina lahyaihi wa rijlaihi. Wa hikamu Luqman katsirah ma'thur hadza minha wa kilahu ayyun nas syarrun qala alladzi la yubali an ra'ahun nasu musian. Suatu ketika Luqman ini ditanya, Luqman, siapa orang yang paling buruk, manusia yang paling buruk di dunia? Luqman menjawab dengan tenang. Qala menjawab siapa Luqman, alladzi adapun syarrun nas, adapun orang yang paling buruk, yang paling tidak disukai oleh Allah, yaitu alladzi la yubali, yaitu orang yang tidak memperhatikan, terserah dia, enggak mau peduli an bahwasanya ra'ahu melihat, menilai hu kepada man annasu siapa manusia musian kepada buruk. Orang yang tidak peduli dengan penilaian orang bahwa orang itu buruk, maksudnya buruk itu menurut ya orang itu kalau akalnya sehat kan pasti semua orang menilai buruk kalau perbuatan yang tidak baik itu. Yang baik ya pasti orang pasti menilai baik lah. Jadi apalagi kalau diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang kalau udah nggak memperdulikan, gua nggak mau pedulikan kata orang, ya dilihat dulu kalau orang yang nasihati kita orang baik-baik, ya kita mesti mendengarkan dan mengikuti. Orang kalau udah nggak mau dikasih masukan orang, wah itu akibat tuh. Namanya hidup sak karpe dewek gitu. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Wa inna minal mujahara ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yuthbihu. Wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Semua umatku, Nabi bersabda katanya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Kecuali al-mujahirun. Mujahirun itu apa? Orang yang bangga ketika melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan kok bangga. Dikasih masukan nggak mau. Wah, bandel, banggel luar biasa. Wa inna minal mujaharah. Jadi begitu. Justru dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Setelah itu waktu malam ditutupi oleh Allah. Ditutupi kemaksiatannya, keburukannya, kalau perlu dimaafkan. Pagi-pagi dia cerita dengan bangga bahwa saya udah berhasil melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, penuh dengan bangga. Bahkan tidak menganggap bahwa yang dilakukan itu kemaksiatan, ya dianggap biasa aja. Orang yang terbiasa, mohon maaf ya, maaf, kecoa itu karena terbiasa di sampah,
Ya dianggap biasa, tapi meskipun mohon maaf di sisi yang lain kecoa itu dibawa sesuatu, dikasih parfum, ditaruh di ya di spray atau apa ya, di tempat tidur, di kursi yang harum, nggak mau dia, dia pasti cari sampah. Ini satu sisi ya. Tapi satu sisi orang yang melakukan bekerja di sampah itu luar biasa, ahli surga. Kenapa? Dia menolong orang, membantu kebersihan orang, kesehatan orang. Jadi mesti dilihat dari berbagai cara. Meskipun dia bekerja bagus, harum pakai desi, tapi kalau mencuri atau ya begitulah sikut kanan, sikut kiri, inna akramakum indallahi atqakum. Lihat orang itu bukan dari pakaiannya, bukan dari pekerjaannya, ya tapi sejauh mana dia melakukan sesuatu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu penjelasan Al-Qur'an surah Luqman ayat 13. Anna benahu wa imra'atahu kana kafirain. Jadi Luqman ini punya anak. Punya anak dua-duanya, mohon maaf ya. Kami ulangi. Anaknya Luqman yang bernama Saron dan istrinya katanya itu tidak Islam. Tadinya itu tidak Islam. Ya zaman itu ya, pernikahan beda agama itu belum diatur. Setelah itu famazala ya'iduhuma. Terus-menerus Luqman ini sabar memberikan nasihat. Dia yakin batu ditetesin air pelan, bayangkan air netes sedikit-sedikit pasti lama-lama tersentuh. Pasti namanya kebenaran itu pasti mengena, meskipun sebesar atau sekecil apapun. Jadi jangan pernah kita putus asa untuk menyampaikan kebenaran, mengajak, mendoakan, beri contoh tentang kebenaran. Pasti ada hasilnya sekecil apapun. Famazala ya'iduhuma hatta aslama. Lama-lama anaknya masuk Islam, istrinya masuk Islam. Ini Luqman luar biasa. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Ini syaiton. Syaiton itu tidak pernah putus asa menggoda kita pagi, siang, sore, malam. Lah setan ngajak goda kita nggak pernah putus asa, masa kita ngajak kebaikan putus asa? Jadi jangan pernah putus asa. Wa huwa ya'idzuhu. Itu surah Luqman ayat 13. Teruslah berusaha. Sekali, dua kali, 1000 kali. Siapa tahu yang 1001 kali itulah bermanfaat. Kecuali kalau kita bahayanya lebih besar, baru kita mengambil sesuatu yang lebih hati-hati misalnya. Ada yang mengatakan di penafsiran berikutnya yaitu tentang Al-Quran surah Luqman ayat 14 dan 15. Qad bayyana anna hadhil ayah wallati qablaha nazalat fi sya'ni Sa'd bin Abi Waqqas lama aslama. Wa anna ummahu wa hiya Hamnah bintu Abi Sufyan ibni Umayyah halafat alla ta'kula. Ada cerita panjang. Kami ceritakan singkat saja. Karena ini kitab yang mau dibaca masih 3 lagi. Alhamdulillah, astagfirullah. Jadi ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, ibunya, bayangkan, ibunya ini tidak mau makan. Kecuali kalau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mau murtad. Tapi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini menghadapi ibunya dengan sabar. Beliau tidak marah-marah, tetap sayang sama ibunya, berbakti, tapi tidak mengikuti saran ibunya untuk murtad. Ya Rasulullah, ada cerita lain. Inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afasiluha qala na'am. Wa raghibatun kila ma'nahu 'anil Islam qala Ibnu Athiyyah wa dhahiru 'indi annaha raghibah fi silah wa ma kanat li taqaddumin ala asma laula hajatuha wa walidatu asma hiya Qutailah bintu Abdul Uzza ibni Abdi Asad wa hu ummu Aisyah wa Abdurrahman hiya ummu Rumana qadimatul Islam. Begini, Asma punya ibu namanya Qutailah. Nah, Qutailah ini tidak Islam. Menikah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau karena tidak mau Islam, pisah. Jadi setelah punya anak Asma,
dan ditawari Islam tidak mau, akhirnya terpaksa berpisah. Lalu sahabat Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini punya anak namanya Siti Aisyah dan saudaranya Siti Aisyah yaitu Abdurrahman atau Abdurrahman karena tadi dibaca wa Ummu Aisyatah wa Abdurrahman ay wa Ummu Abdurrahman. Jadi ketika ibunya Siti Asma dari Mekah jauh-jauh, dia kangen ke anaknya Asma. Lalu Asma ini bertanya pada Nabi, ibuku kangen sama aku, apakah boleh aku menghormati ibu dan lain sebagainya. Nabi menyampaikan, lah hormatilah itu ibu kamu yang melahirkan kamu apalagi dari kejauhan. Soal agama berbeda nggak ada masalah. Luar biasa. Jadi ini Bukhari 2620, Muslim 1003, Abu Daud 1668. Cerita Siti Asma. Inna Abu Bakrin lamma aslama atahu Sa'd wa Abdurrahman ibnu Auf wa Utsman wa Talha wa Sa'id wa Zubair faqalu amanta qala na'am. Fanazalat fihi amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Falamma sami'aha as-sittatu amanu. Fa anzalallahu ta'ala fihim walladzina jatanabut tawud ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra. Fabashshir ibad. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sahabat Abu Bakar masuk Islam. Ketemu temannya. Sahabat Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Utsman, Talha, Sa'id, Zubair. Ya semacam diledek. Tapi beliau tetap percaya diri dengan keislamannya, bangga. Akhirnya beliau menyampaikan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9 tadi dan Az-Zumar 17 dan 18. Akhirnya dihadapi dengan ketenangan. Maka temannya justru masuk Islam. Jadi kita ini menghadapi orang yang tidak Islam itu harus kita hadapi dengan akhlak yang luar biasa. Kecuali kalau mereka menghadapi kita dengan masalah hukum, dengan kekerasan, baru kita juga harus hadapi dengan tegas. Kalau beliau tidak merugikan kita, tidak mencelakai kita, kita harus lebih lembut, kita harus lebih sayang, kita harus lebih melindungi mereka. Lalu sekarang penjelasan Al-Quran surah Luqman ayat 16, ya'ti bihallah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, la tuksir hammaka ma yuqaddir yakun wa ma turzaqu ya'tik. Itu yang tadi disampaikan, masalah rizki, masalah apa saja, percayalah kepada Allah. Bahwa nanti pasti diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu memang hak kita. Dan lain sebagainya. Kemudian surah Luqman ayat yang 17. Wabda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idan tahat anhu fa anta hakim. Kita ini memulai segala sesuatu dari diri kita. Jadi jangan sampai kita memberi nasihat tapi diri kita tidak berusaha melaksanakannya. Itulah orang yang bijaksana. Wasbir ala ma asabak yaqtadi habban ala tawyiril munkar wa inna laka darar fa wa isy'arun bi anna al mughayyir yu'dha ahyanan wa hadha al qadru ala jihati an-nadbi wal quwwah fi dhatillah wa amma ala al-luzumi fala wa qad madha al-kalam fi hadha mustawfan fi Ali Imran wal Maidah wa qila amarahu bis sabri ala syada'id ad-dunya kal amrad wa ghairiha wa alla yakhruja minal jaza ila ma'siyatillahi azza wa jalla wa hadha qaulun hasanun li'annahu yawm. Inna dzalika min azmil umur qala Ibnu Abbas min haqiqatil iman as-sabru 'alal makarih. Berikutnya penafsiran surah Luqman ayat yang ke-18. Aqbil alaihim mutawaddi'an mu'nisan musta'nisan wa idza haddatsaka aswaruhum fasgha ilaihi hatta yakmula hadithuhu. Jadi
Semakin ke atas kita semakin tawadhu. Apalagi kita berhadapan dengan orang yang tidak paham, ingin paham, anak kecil, kita harus tawadhu. Wa kadzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, wala tabaghadu, jangan suka mudah marah, wala tadabaru, jangan suka bermusuhan, wala tahasadu, jangan saling kita menanam kedengkian, dendam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Selalu berpikir positif, tetap waspada, berpikir positif dan berpikir menganggap bahwa segala sesuatu itu saudara. Tetap hati-hati. Maka ketika kita dimanapun berada, apabila kita menganggap bahwa orang lain itu saudara kita, maka insya Allah mereka akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Wala yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Fattadabar al-i'rad wa tarkul kalam wassalam wa nahwihima. Wala tusa'ir khaddaka linnas ka'annahu naha ayyadilla al-insan nafsahu min ghairi hajah. Wa nahu dzalik ruwiya 'anil nabi annahu qala laisa lil insan ayyadilla nafsah. Lalu waqsid fi masyik ay tawassut wal qasdu ma bainal isra wal bud'i wala tadibbu dabibal mutamawitain wala tasib wasabash syuttar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sur'atul masyi tadhhabu baha al mu'min fa amma ma ruwiya anhu alaihi salam annahu kana idza masya asra'ah. Wa qawlu Aisyah fi Umar radhiyallahu anhuma kana idza masya asra'ah fa innama aradat as-sur'atal murtafi'ata an dabibil mutamawit. Jadi kalau ada cerita bahwa Nabi itu jalannya cepat, Sayyidina Umar itu jalannya cepat, itu maksudnya cepatnya itu tidak seperti jalannya orang yang meninggal atau orang yang malas. Jadi sedang-sedang lah, nggak boleh berlebihan. Suara itu juga tidak boleh berlebihan, kecuali pas waktunya seperti adzan. Yang adzan, petugas adzan di Mekah itu namanya Abu Mahdurah, Samurah bin Mi'yar itu. Kalau di Madinah itu kan Bilal. Yang kedua itu sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Sebelumnya adzan untuk ya orang yang mau sahur, orang yang mau ke kamar mandi dan lain sebagainya. Orang yang mau pulang. Setelah itu balik lagi nanti ketika dengar adzannya Abdullah bin Umi Maktum diberitahu karena beliau buta, kalau sudah masuk waktu dikasih tahu. Wa minal Arab ma la yarkabul himar istingkafan wa in balagat min hurrujlah. Wa kana sallallahu wasallam yarkabuhu tawadhu'an wa tadallulan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ada orang yang tidak mau menaiki himar. Sombong banget. Nabi naik biasa aja Nabi. Jadi Nabi itu orang kaya tapi tidak terlalu pamer ya. Tapi kalau mau mobil mahal ya nggak apa-apa kalau memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau mobilnya terlalu jelek, misal perjalanan keluar Jawa atau kemana jauh, kalau mogok itu juga salah kita juga. Kenapa tidak membeli sesuatu kalau mampu sesuai dengan kebutuhan. Fil ayat dalilun ala ta'rifi qa atau kubhi raf'i saut fil mukhatabah wal mulahad bi qa atau bi kubhi aswatil hamir li'annaha aliyah. Wa fi sahih 'an nabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sami'tum nahiqal hamir fata'awwadu billahi minasyaiton fa innaha ra'at syaitanan. Ada riwayat cerita, apabila Anda mendengar suara teriakan keledai, maka segera baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena ketika melihat syaitan, keledai itu berteriak, memberitahu agar manusia terhindar dari godaan syaitan. Baik juga ini keledai. Wa qad ruwiya annahu ma saha himar wa la nabaha kalbun illa ayyara syaitanan. Wa qala Sufyan ats-Tsauri siyahu kulli syai'in tasbihun illa nahiqal hamir. Wa qala Atha nahikul hamir du'aun ala dzulmah. Ini coba cek di Bukhari 3303 tentang masalah idza sami'tum nahiqal hamir tadi. Ini artinya semua hewan itu ketika bersuara itu bertasbih dan mengajak supaya kita bertasbih. Bukhari 3303, memasucikan Allah, ingat sama Allah.
Hewan aja ingat sama Allah, kita Masya Allah. Muslim 2729. Nah itu kucing suka meong-meong gitu. Kadang suara burung malah diadu. Burungnya bertasbih, yang punya burung sholat aja belum tentu kadang-kadang. Masya Allah. Itu ayam sudah berkokok ketika subuh, yang punya ayam belum bangun. Muslim 2729, Abu Daud 5102, Tirmidzi 3459, Ibnu Abi Syaibah juz 10 halaman 410, Ahmad juz 2 halaman 306, Ibnu Hibban 1005. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terakhir, lau anna syai'an yuhabu li sautihi lakana al-himarah faja'alahum fil muthul sawa'an. Ini yang kami maksud tadi. Kalau orang dinilai dari suaranya, kekerasannya dan sebagainya, maka himar yang nomor satu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Wa antum la tashkurun. Al-Hujurat ayat 2. Agar kalau suaranya itu ya volumenya jangan keras-keras. Berikutnya yang akan kita baca adalah kitab Bukhari, hadis Bukhari nomor 878. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab bainama huwa qa'imun fil khutbah yaumal jum'ah dakhala rajulun minal muhajirin al-awwalin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umar ayyatu sa'atin hadhihi qala inni syuwiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dhin. Suatu ketika Sayyidina Umar ini, menurut cerita sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini terjadi sesuatu, perbedaan pendapat dengan sahabat Utsman. Tapi beliau ini tidak bermusuhan seperti orang sekarang. Beda-beda aja. Udah. Tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Saling memberikan musyawarah, masukan, gitu aja selesai. Kata Sayyidina Umar, Mas, sampean itu kok sholat Jumat terlambat piye toh? Kira-kira begitulah. Lalu kata sahabat Utsman, mohon maaf sahabat Utsman, ini syuwiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'din. Kami ketepatan tadi lagi berbisnis di pasar. Lalu banyak pelanggan lagi datang. Baru kami selesai mengakhiri ketika dengar adzan. Ya jadi mohon maaf gak sempat mandi, cuman wudhu doang, falam azid an tawadda'tu. Faqala al-wudu aidan waqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Ya, lain waktu mestinya harus sempat mandi dan sebagainya. Ya sudah selesai gitu aja. Padahal nih pelajaran dari hadis Bukhari 878 atau 882 Fathul Bari juz 2 halaman 453 di sebelah kiri. Sayyidina Utsman ini orangnya sibuk bisnis. Coba lihat ya. Seorang sahabat sibuk bisnis. Orang alim, bisnis iya. Jadi alim iya, bisnis iya. Kalau dia nggak ada di masjid, cari di pasar. Hebat tuh sahabat. Ada perbedaan sedikit pendapat dengan Sayyidina Umar dan sahabat Utsman, tapi tidak mengurangi persahabatannya. Tetap jaga hati, ketawaduan tetap, persaudaraan tetap, perbedaan nggak ada masalah kalau memang harus berbeda. Lalu kenapa ada nasihat kalau dimungkinkan mandi kalau mau Jumatan, ini mengandung nasihat. Kalau Sayyidina Utsman orang hebat, orang kaya, bersih, harum, parfum. Tapi ini pelajaran bagi semua orang yang hendak bepergian atau hendak menemui saudaranya, jangan sampai menyakitinya meskipun hanya menyakiti dari bau badannya. Jangankan dari sikap, tindakan atau lisannya, dari bau saja, bau badan, jangan sampai menyakiti saudaranya. Kalau Jumatan bau badan itu menyakiti saudara, nggak boleh.
Jadi begitulah aturan Islam sampai sedetail begitu, luar biasa. Bukhari ya, 878. Ah, di sebelah kiri paling bawah. Lalu kita lihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69-70. Jadi kita mohon agar kita di dunia bersama orang yang baik-baik, di akhirat juga. Karena mempengaruhi lingkungan dan teman itu. Nah, kalau kita mampu cari tempat yang lingkungannya baik, teman juga yang baik, akan mempengaruhi cara bicara, sikap, pakaian, semuanya akan mempengaruhi kita itu. Agar kita bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, syuhada, dan salihin. Itulah Rafiqo yang sangat hasun. Dalikal fadlu minallah kafa billahi alima. Allahumma rafiqal a'la. Di dalam hadis, ini sangat penting nih. Bahwa kata-kata Nabi yang terakhir itu Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, kami memilih teman yang sebenarnya. Nah, disitulah Siti Aisyah sadar bahwa Nabi sedang diberikan pilihan oleh Allah dan lebih memilih Allah, lebih memilih akhirat. Rupa-rupanya Siti Aisyah sadar bahwa Nabi lebih memilih akhirat, artinya beliau mau wafat dan beliau memilih kekasih yang sebenarnya. Karena kekasih yang sebenarnya bukan istrinya, bukan Siti Aisyah dalam benak Siti Aisyah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam Al-Qur'an kata-kata terakhir saat Nabi mau wafat itu kata-kata yang terakhir yang keluar dari lisan Nabi adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69, ayat 70 itu. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk hamba-Mu, termasuk hamba-hamba-Mu yang Engkau titipi nikmat, yaitu minan nabiyyin, hidup dan mati berkumpul bersama para nabi-nabi-Mu dan para orang yang siddiqin, yang menjalankan segala perintah Allah, tidak pernah membantah, itu namanya siddiq, mudah menerima. Syuhada, orang yang meninggal, waktu meninggal pahalanya, pahala syuhada, syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Bayangkan, orang sesoleh, sebaik Nabi, masih minta dia hidup dan mati kumpul selalu bersama orang-orang yang minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, orang-orang yang soleh lagi. Masya Allah. Semua para nabi seperti itu. Nabi Yusuf juga, Nabi Ibrahim juga. Coba lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Itu kan doa dari Nabi Sulaiman, dari semua nabi ya sama aja doanya kayak gitu. Ya Allah, kami jadikanlah termasuk hamba-Mu yang rajin bersyukur, berterima kasih sehingga hidup ini tidak mengeluh karena merasakan yang dikasih itu merupakan titipan yang sudah baik. Mudah-mudahan kalau tambah ya syukur, kalau nggak tambah ya tinggal itu dikelola. Oh, terima kasih atas nikmat yang Kau titipkan kepada aku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, dan jadikan aku anak amal sholihan tardo, hamba-Mu
termasuk hamba-Mu yang suka melakukan sesuatu perbuatan yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, dan masukkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh dunia akhirat. Jangan jauhkan dari hamba yang soleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Kalau tadi An-Naml ayat 19, doa Nabi Sulaiman, sekarang doa Nabi Yusuf. Sama aja. Ya Allah, qad ataitani minal mulki. Engkau telah memberikan berbagai nikmat kepadaku, bahkan dijadikan penguasa. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ternyata kami diajarin dan dibuktikan mimpi yang baik itu. Masya Allah. Ini ceritanya panjang ketika beliau mimpi, menceritakan kepada ayahnya, dan mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi mimpi kalau baik, kita harus berdoa yang terbaik. Kalau kurang baik, ya kita minta perlindungan. Di sisi yang lain, kita harus punya mimpi. Hidup itu kalau nggak punya mimpi, nggak punya semangat. Punya cita-cita, punya keinginan, gitulah, punya gambaran. Fatirus samawati wal ardh, engkau pemilik beberapa langit dan bumi, anta wali, engkau kekasihku yang sebenarnya, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Ya Allah, kami sadar manusia tidak ada yang kekal, ada siang, ada malam, ada berkuasa, ada turun dari kekuasaannya. Jika tiba waktunya kami wafat, tawaffani, wafatkan kami, musliman halil dalam keadaan Islam. Ya Allah, wa alhiqni, dimanapun kami berada, temukan kami, gabungkan kami, dan jangan jauhkan kami biswalihin, dengan orang-orang yang soleh. Bayangkan Nabi saja masih berdoa seperti itu. Surah Yusuf sudah ini baca Quran, sudah doa, pahalanya banyak sekali. Bagus nih kalau dihafal. Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah. Jadi kata Siti Aisyah, semua nabi itu ketika sakit itu oleh Allah disuruh milih. Wah, kenapa? Karena hamba Allah. Kalau bukan hamba Allah, ya udah langsung aja ditarik ke neraka gitu kali. Setiap orang yang baik disuruh milih, mau tetap di dunia, kira-kira seperti itulah, atau mau langsung ke akhirat. Jadi ketika diberitahu tentang nikmat sebenarnya di akhirat, dia lupa terhadap nikmat yang semu di dunia. Sehingga beliau ya begitulah, senyum ketika wafat. Karena fi syakwahu alladhi marida fi akhadathu buhatun syadidah. Fasami'tuhu yaqul. Jadi kata Siti Aisyah, waktu Nabi eh, terakhir sakit itu di pelukanku, aku dengar suara Nabi, dari lisannya terdengar suara ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Fa'alimtu annahu khuyyira. Ini cerita di mana? Cerita seperti ini diabadikan di dalam hadis Bukhari 4586, Muslim 2444, Ibnu Majah 1620, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Orang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya yang dibaca, yang didengarkan, yang menjadi pertimbangan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bahasa kita, ya Nabi itu As-Sunnah sendiri kan. Kalau kita kan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita terbiasa membaca Al-Quran, maka di akhir hayat kita yang keluar dari lisan kita adalah Al-Quran. Jadi ketika kita yang terbiasa kita baca bukan Quran, hati-hati. Yang terdengar di akhir pembicaraan kita, hati-hati. Itu kan suka itu orang ketika, mohon maaf ya, kepleset gitu, yang keluar bahasa yang biasa. Kalau dia astagfirullah, maka yang keluar dari lisannya astagfirullah ketika pleset. Tapi ketika kepleset, kalau nggak biasa astagfirullah, buset. Nah kan, mau meninggal juga begitu. Begitu malaikat datang, buset, malaikat datang. Nah, dicabut nyawanya lagi bilang buset seperti itu. Apalagi kalau gila, nah kan? Anak sekarang kan banyak itu. Orang sekarang tuh bahasanya, saya nggak ngerti itu bahasanya anak sekarang tuh banyak itu. Coba kau astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar,
La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Gitu kan? Insyaallah ketika akan wafat juga begitu. Nah, Nabi dan para sahabat, minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin, itu semuanya orang yang baik-baik itu berada besok di surga yang namanya Illiyin. Ini. وقالت طائفة إنما نزل هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي أري الأذان يا رسول الله إذا مت ومتنا كنت في إليين لا نراك ولا نجتمع بك وذكر حسنه على ذلك فنزلت هذه الآية. Jadi Nabi dan para sahabat, as-siddiqin, syuhada, salihin, mudah-mudahan kita semua termasuk. Insya Allah besok kita ketemu dengan beliau semua itu di surga namanya Iliyin. Meskipun tingkatannya beda-beda. Kita berada di tingkat keberapa, di kamar berapa. Nah beliau-beliau, mudah-mudahan kita semua di Jannatil Firdaus. Itu berangkat berdasarkan Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 7 dan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Itu bagi orang yang baik-baik, Al-Mutaffifin. Ayat 18. Illiyin, orang yang baik-baik. Kalau orang yang tidak baik, yang meninggal dalam keadaan su'il khatimah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi kalau kita illiyin insya Allah, tapi bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, berada di tempat neraka namanya sijjin. Sijjin itu kebalikannya illiyin. Illiyin itu tinggi, aliyah, ula. Sedangkan sijjin itu ya tahanan artinya. Masya Allah, mudah-mudahan kita berada di surga semua. Suatu ketika ada sahabat namanya Sauban. Sauban ini seorang yang dimerdekakan Nabi. Dia kalau melihat Nabi suka nangis, netes nggak terasa. Kenapa? Saya di dunia bisa lihat Nabi, dekat dengan Nabi. Besok di akhirat kita pasti berbeda surganya. Lalu jangan khawatir Sauban, kita nggak akan jauh. Lalu Nabi menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Itu. Lalu dibacakan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 69 dan 70 ini. Besok kamu akan bertemu dan bergabung bersama orang yang kamu sukai di dunia. Kita suka siapa? Kalau kita suka K-pop, besok kumpul sama orang Korea itu. Tahu dia di surga apa di neraka, wallahu a'lam. Oh, kita suka yang ya sesuai dengan Quran dan As-Sunnah ya, insya Allah kita kumpul. Apalagi masih ada hubungan keluarga. Anta ma'aman ahbabta. Jadi insya Allah kamu besok bersama orang yang kamu cintai, yang kamu sukai, yang kamu sayangi. Yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Al-A'raf 43. Yang sisa satu kitab ya. Khairur rufaqa arba'atun. Teman yang paling bagus itu 4. Yaitu tadi yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 itu. Minan nabiyyin, para nabi. Oh, nabinya kan sudah meninggal. Ya kitabnya lah. Tentang sejarahnya nabi itu kan dicatat di dalam seperti di dalam hadis, seperti hadis Bukhari. Itu. Wasiddiqin. Nah, teman yang bagus adalah orang-orang siddiqin, syuhada dan sholihin. Dzalikal fadlu min Allah. Akhbaru ta'ala annahum lam yanalu darajata bi ta'atihim bal naluha bi fadlillah ta'ala wa karamih. Kalian itu akan mendapatkan segala suatu kelebihan itu atas keutamaan Allah, bukan atas usaha kita. Usaha kita itu kecil banget. Lalu surah Nisa ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum famfiru subatin aw infiru jami'ah. Supaya kita berkumpul dengan Nabi dan para sahabat, keluarga dan para sahabat dan seterusnya, kita famfiru, jangan lupa ikuti perjuangan Nabi, bahkan kalau perlu waktu berjuang apapun bisa berjuang bersama kelompok kita, bisa berjuang dengan bersama-sama keseluruhan semua umat Islam, boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama. Subatin itu dengan kelompok yang lebih kecil, awin firu jami atau kelompok yang lebih besar. Sendiri atau bersama-sama, jadi jangan lupa. Ini amrun lahum bijihadil kufar wal khuruj fi sabilillah wa himayatis syar'i. Perintah agar kita menjaga harga diri Islam dan muslimin. Ini. Iqilha wa tawakkal qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Berikutnya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Berjihad, berjuang itu bisa dengan ilmu, bisa dengan keahlian, bisa dengan apa saja. Itu diantaranya At-Taubah 122. Cuplikan seperti ini bisa dilihat yaitu di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 260 di sebelah kanan sampai halaman 265 di sebelah kiri. Ini. Lalu kitab yang terakhir yang kita baca pada pertemuan kali ini yaitu Tafsir As-Sawi. Ada pelajaran yang juga penting di dalam Tafsir As-Sawi ini. Dia mengutip ucapan Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i itu begini. Lau dha'a minni iqalu ba'irin lawajadtuhu fil Qur'an. Semua ini sudah ada di Quran. Andai saja aku kehilangan tali onta, pasti aku temukan di dalam Al-Quran. Halaman, ini tafsir Al-Qurtubi, tafsir As-Sawi, juz 1 di halaman berapa ini ya? Halaman 113 di sebelah kiri, nomor 3 dari bawah. Ketika memahami ungkapan seperti ini, bukan berarti kita harus ingkar sunnah. Jadi ada ungkapan seperti ini. Ini mohon maaf ya, saya cuma mengulang ketika orang menjawab dari seorang yang bernama Al-Khayyali. Seorang yang bernama Al-Khayyali ini termasuk orang yang dia mengaku bahwa dirinya ahli Al-Quran. Dan dia gimana bahasanya ya? Ya sudahlah, nanti dengerin saja, saya tinggal baca. Idza ja'akum anni farudduhu ilal Qur'an fa yuwafaqahu fa huwa minni wa illa fadribuhu ardal haid. Kata Al-Khayyali, di YouTube itu ada. Orangnya tua, agak kurus, keriting, berkacamata. Apabila kamu mendengar hadis, maka harus kembalikan kepada Quran. Cocokin. Kalau cocok, berarti itu dari aku. Katanya ini sabda Nabi, kata Al-Khayyali. Padahal ini bukan sabda Nabi. Wa illa fadribuhu, kalau tidak cocok dengan Quran, maka buang di tong sampah. Jadi dia sama hadis luar biasa. Jadi suruh buang ke tong sampah. Katanya ini hadis, padahal ini bukan hadis. Ini hadis yang paling maudhu. La aslalahu, tidak ada dasar-dasarnya sama sekali. Itu bukan kata saya. Diceklah semua kitab. Dan kata-kata seperti itu adalah yang ada di dalam kitabnya orang Syiah. Rafidhah lagi.
Jadi nama kitabnya, cek lah, silakan dicek. Di kitab At-Tibyan fi Tafsiril Quran. Itu kitabnya orang Syiah Rafidhah. Dan itu pengarangnya Abi Ja'far Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. Tusi itu Iran. Tapi tidak semuanya orang Iran itu orang Syiah. Dan orang Syiah itu ada yang Rafidhah, ada yang keras, ada yang tidak. Dan bahkan Ahlus Sunnah ada di situ. Jadi kita mesti mesti agak jangan mudah menilai baik atau tidak baik lah. Proporsional. Dan wafat 460 Hijriah. Cek di halaman juz 1, halaman 22. Jadi kata-kata seperti itu bukan hadis. Tapi itulah ya, itu kan kebohongan yang luar biasa itu ya. Aduh. Idza ja'akum anni haditsun fa'riduhu ala kitabillah fama wafaqa kitaballah faqbaluhu wa ma khalafahu fadribu bihi ardal haid. Kalau ada riwayat sesuai dengan Al-Qur'an, maka kita terima. Kalau nggak sesuai, kita buang di tong sampah. Jangan begitulah. Banyak hadis yang mutawatir, yang sahih. Mutawatir itu ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu yang siapa menceritakan hadis muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, ada yang tanpa muta'ammidan itu. Itu mutawatir lafzi. Ada yang mutawatir maknawi seperti ketika doa angkat tangan. Itu mutawatir maknawi, lebih dari 100 hadis isinya kalau berdoa angkat tangan. Banyak hadis-hadis yang sahih, masa kita begitu saja. Lagi pula yang menyocokkan kepada Al-Quran itu bukan kita. Tapi yang menyocokkan kepada Al-Quran itu Allah. Ayat dengan ayat, lalu setelah itu Nabi. Baru setelah itu sahabat, baru setelah itu tabi'in, baru setelah para imam, baru ulama, baru kita. Jadi ucapan semua riwayat itu cocokkan dengan Al-Quran, itu bukan hadis. Dan itu paling maudhu. Aduh, saya nggak ceritain semua lah, buka aja semua. Saya cuma bacain saja. Di dalam Ar-Risalah Asy-Syafi'i, annan nabiyya qala ma ja'akum anni fa'ridu ala kitabillah fama wafaqahu fa ana qultuhu wa ma khalafahu falam aqulhu. Ini hadis la yasihu ar-Rasulillah, bukan dari Rasulullah. Ada bab lagi, bab idza sami'tum anni haditsan fa'ridu ala kitabillah fa iwafaqahu faqbaluhu wa illa farudduhu lam yathbut fihi syai'un. Tidak ada hadis seperti itu. Wa hadzal haditsu min awdha'il mawdu'at. Inilah nenek moyangnya hadis maudhu. Hadis yang paling palsu, dan ini dipakai bagi orang yang, mohon maaf, ingkar sunnah. Saya tidak tuduh siapa-siapa ya. Saya cuma menceritakan secara ilmiah. Dan ini hanya pilihan, terserahlah. Mau diterima, mau ditolak, atau mau ijtihad yang lain. Silakanlah. Jadi karena kita ini ya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau dari yang kecil sampai besar itu pilihan. Bahkan dalam masalah beriman pun itu pilihan. Dan bagi kami tidak ada untungnya, silahkanlah kalau mau berijtihad, mau ada pilihan yang lain, ya monggo silahkan. Bagi kami tidak ke kanan, tidak ke kiri, hanya menyampaikan saja. Bal sahha khilafuhu. Yang benar, yang sahih itu ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'hu. Jadi ada riwayat saya, Nabi menyampaikan, saya diberikan siapa saya Al-Quran kepada Al-Quran. Wa mithlahu, dan sesama Al-Quran, ma'hu bersama Quran. Yaitu apa? Hadis, as-sunnah itu. Tapi memang betul hadis itu perlu dipilah-dipilih. Jadi hadis itu ya merupakan wahyu dari Allah. Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bukan bicara sendiri, tapi itu wahyu dari Allah.
'allamahu syadidul quwa. Jadi contohnya apa? Salat. Salat subuh itu Quran. Yang mengatakan salat subuh 2 rakaat itu siapa? Itu as-sunnah. Itu Nabi. Yang menyontohkan kalau berdiri, kalau ruku, kalau sujud seperti ini, bacaannya seperti ini, itu Nabi. Zikirnya seperti ini, doanya seperti ini, cara wudhunya seperti ini, prakteknya seperti ini. Kan Allah nggak butuh sholat, nggak butuh wudhu. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Oh bukan, itu Quran. Ya bukanlah. Kalau Quran itu lafdhan wa makna, lafad maupun maknanya itu dari Allah. Kalau hadis itu lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Begitu. Kalau hadis qudsi nanti itu lafadznya fima ruwiya, jadi lalu maknanya dari Nabi. Tentu yang dimaksud di sini hadis yang sahih. Lalu orang berbeda. Ada yang sahih menurut satunya, tidak sahih menurut satunya. Ya udah, nggak usah ribut. Tugas kita hanya menyampaikan. Menurut imam ini hadis ini sahih. Menurut imam ini hadis ini tidak sahih. Selesai. Masalah ini menurut ulama ini dalilnya. Menurut ulama ini dalilnya. Ini hadisnya. Selesai. Tugas kita, kalau bisa kita jangan menjadi bagian dari suatu masalah. Tapi usahakan kita membantu menyelesaikan masalah. Memberikan solusi di tengah masyarakat. Memberikan alternatif pilihan. Sehingga kita tidak mudah menjadi menghakimi. Tapi berikan alternatif pencerahan, kecerdasan. Sehingga tidak mudah menyalahkan pihak-pihak atau orang yang berbeda dengan kita. Kecuali yang memang pasti. Contohnya apa yang pasti? Sholat subuh 2 rakaat, pasti. Dan pasti wajib. Sholat isya 4 rakaat, pasti. Begitu. Kalau yang tidak pasti-pasti, di zaman penuh keterbukaan seperti ini, dan terlalu banyak orang yang lebih alim dari kita, lebih baik kita menyampaikan apa adanya, sesuai dengan kemampuan kita, tanpa kita harus menganggap bahwa diri kita paling benar. Ijtihad kita paling benar. Jadi idza ja'akumul hadis, karena memang redaksinya banyak ini, maka kami baca bolak-balik karena redaksinya memang beda-beda. Fa'aridu ala kitabillah fa iwafaqahu fa'udhuhu wa in khalafahu fada'uhu fa innahu. Ungkapan seperti ini, kalau ada hadis, adepin ke Quran. Cocok, ambil. Nggak cocok, buang di tong sampah. Fa innahu haditsun batilun. Hadis seperti ini adalah hadis batil. La aslalahu, nggak ada pijakannya. Di mana itu dijelaskan? Fi ta'alimis sunan, di dalam kitab Ta'alimis Sunan juz 4. Silakan buka di kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah. Ada berapa kitab tuh? Silakan. Yang ada di kitabnya orang Syiah. Tapi saya tidak menuduh seorang Syiah, tidak loh, hati-hati, jangan salah paham. Saya cuma menjelaskan ada penjelasan begini, begini, begini. Mau diterima silakan, nggak diterima nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya dengan kami. Jadi Allah sudah mengingatkan wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, ambil. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Coba Allah itu sampai begitu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, tapi kan pasti sesuai dengan Al-Qur'an. Yang mengatakan sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an itu mesti Quran, mesti nabi, mesti sahabat, mesti tabi'in, bukan kita. Kalau kita mah Masya Allah, kita ini kan baru umur sekitar 50 tahun. Orang baru. Dan kalau kita mudah menyalahkan beliau-beliau, nanti dituduh kurang tawadhu. Lebih baik kita membuka alternatif aja lah. Ada pendapat seperti ini, ada pendapat seperti ini. Sehingga kita sekali lagi bukan merupakan bagian dari masalah, tapi kita justru bagaimana membantu menyelesaikan masalah. Wattaqullah itu pun menurut kita yang sangat terbatas.
Karena sekali lagi terlalu banyak orang di luar yang lebih alim dari kita. Wattaqullah. Di atas langit, ada langit lagi lah. Itu surah Al-Quran surah Yusuf. Wa kulladzi ilmin alim. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Bainana wa baika. Bagaimana kalau ada penjelasan? Wa bainana wa bainakum kitabullah. Di antara kita ada Al-Quran. Oke, siapa yang nggak pakai Quran? Imam Syafi'i itu orang yang paling dalam tentang Al-Quran. Tapi tetap menghargai tafsir, tetap menghargai hadis-hadis. Begitu. Kenapa? Ya kalau para sahabat kalau nggak jelasin Nabi masih ada karena hadis itu nabinya itu orangnya kan masih ada. Ya hadis ya Nabi itu as-sunnah itu. Tapi begitu Nabi tidak ada, orang menyontoh sahabat. Nah sahabat sekarang kan nggak ada. Maka cerita-cerita tentang Nabi, cerita tentang sahabat, perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, itu namanya hadis, dibukukan. Nah bukunya itu ada di dalam berbagai hadis, termasuk hadis Bukhari. Lah kalau itu nggak diterima atau dibuang, nggak diperlukan, lalu kita mau contoh siapa? Nabinya udah nggak ada, sahabatnya nggak ada. Mau contoh ulama sekarang belum dia kadang-kadang kalau ikut politik ada kepentingan jabatan, uang, kemampuan ulama sekarang beda-beda. Iya kalau menurut pengikutnya ulama saya hebat. Menurut ulama lain baca Qur'annya masih amburadul. Qur'annya pasti benar, tapi bacaan ulama itu pemahamannya, penyampaiannya belum tentu benar. Jadi kita mesti proporsional. Jadi ketika di antara kita ada kitabullah, iyalah, nggak ada orang yang tidak berdasarkan kitabullah. Alah, tapi ingat wa inna ma harrama Rasulullah mislu ma harramallah. Bahwa sesuatu yang diharamkan Nabi sama seperti yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama harus kita ikutin. Karena yang tahu paling tahu kepada penafsiran Al-Qur'an itu adalah Nabi. Karena dia yang dekat sedangkan kita jauh. Lah kan kita nggak langsung berhadapan dengan Nabi. Kalau kita nggak berhadapan dengan Nabi, antum juga kan tidak berhadapan dengan Allah, tidak berhadapan dengan Nabi. Kalau Nabi itu kan manusia, Allah kan bukan manusia. Lah kita kan manusia. Nabi saja butuh contoh dari malaikat Jibril waktu sholat. Masa kita langsung belajar sholat kepada Allah? Jadi kita harus penuh ketawaduan, penuh menghargai nasihat-nasihat yang ada di tafsir maupun ada di dalam hadis-hadis. Tentu ya kalau cocok dipertimbangkan dari berbagai pendapat ulama, ambil. Kalau kurang cocok, mana yang kira-kira memang betul-betul lemah. Sama seperti sekarang masalah rojab. Rojab itu banyak yang sahih berdasarkan Quran as-sunnah. Ambil yang pakai dalil-dalil yang sahih. Arbaatun hurum. Dalil yang kurang sahih ya dikesampingkan, tapi tetap rojabnya dilaksanakan, keutamaannya, ibadahnya, infaknya ditambah. Jadi jangan ribut berantem gara-gara dalil yang dhaif. Karena banyak orang memang sengaja ribut sekarang. Bagaimana caranya kita tidak ribut, kebaikannya dilaksanakan. Begitu loh. Bagaimana ngambil ikan tapi airnya tidak keruh. Itu di Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Atiullah wa atiur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Jadi ittiba'ur Rasul itu ya sunnahnya diikuti. An-Nisa 59. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamu syadidul quwa. Kalau tadi An-Nisa 59, An-Najm 345. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, sebenarnya hu itu tadi kembali kepada Nabi. Karena Nabi ikut pada Allah. Tahtadu, kalian semua bisa dapat petunjuk. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin. An-Nur 54. Demikian juga wattaquhu la'allakum tahtadun wattabi'uhu. Mengikutilah siapa kalian semua kepada Nabi. La'allakum tahtadun. Coba lihat kalimat sebelumnya. Itu Al-A'raf 158. Jadi ada kalanya Allah menyebut Allah dan Rasulnya, ada kalanya Allah menyebut Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada.
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Coba tuh. Allah mengingatkan, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah mereka takut, hati-hati apabila kita itu menyalahi Nabi. Karena coba lihat ayat sebelumnya, la taj'alu du'a rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Bercerita tentang Nabi, jangan kamu memanggil Nabi itu seperti manggil orang biasa sehingga suaranya lantang, tidak ada sopan santun atau ketika berhadapan dengan Nabi dan lain sebagainya. Qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwada. Meninggalkan Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengindahkan fatwa Nabi dan lain sebagainya. Tidak mengikuti pertemuan Nabi tanpa alasan yang jelas. Falyahdzaril ladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Bukan berarti kalau kita itu mengikuti sunnah lalu musyrik, menyekutukan Allah karena Allah nggak butuh nabi. Memang Allah nggak butuh nabi, tapi kita kan bukan Allah. Kita butuh nabi. Jangankan nabi, kita aja sama istri butuh. Istri sama suami juga butuh. Kita butuh orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak lahir. Oh, kalau itu namanya menomorduakan Al-Quran. Yang menyuruh bahwa kita mengikuti Nabi itu Allah. Agar kita mencontoh Nabi. Yang mau dicontoh siapa? Kan yang di bumi bukan Allah. Allah nggak butuh sholat. Allah nggak butuh tempat naik turun. Nanti sama dengan Talmud. Ketika menomorduakan Taurat, beda. Kalau Talmud memang sengaja. Di samping dia tidak beriman, memang sengaja untuk mengingkari Taurat. Kalau ini tidak. Jadi memang Al-Quran nanti dibeberkan, dicontohkan oleh Nabi. Enggak, kita langsung ke Quran. Ya silahkan saja. Nabi kan bisa salah manusia. Kalau Nabi bisa salah, apalagi kita. Allah menyampaikan terakhir di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tugas Nabi itu menjelaskan, mencontohkan dan menetapkan. Itu namanya qaul, fi'il dan takrir. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.